Pemerintah menegaskan tragedi Trisakti diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial atau tanpa peradilan. Apa dasarnya? Kita bahas lebih lanjut lagi dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Johannes Joko, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bung Joko, Bung Usman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Mbak. Saya pertama kali ke Bung Joko dulu. Ini kenapa pemerintah memilihnya mekanisme non-yudisial yang dikedepankan? Ya, karena kita harus melihat dulu, Mbak, dari proses sebelumnya, proses panjangnya. Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana proses kita sendiri dalam sistem hukum kita menganut asas retroaktif, maka seluruh peristiwa yang terjadi sebelum adanya diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, maka itu membutuhkan persetujuan atau membutuhkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Maka pemerintahan Presiden Jokowi itu mengacu dengan undang-undang itu. Yang perlu dilakukan dahulu adalah ini yang bisa dilakukan sebagai eksekutif adalah melakukan langkah-langkah judicial. Gitu, Mbak. Oke, nah tapi apa jaminannya kalau non-yudisial ini bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara efektif dan memang tepat sasaran, siapa yang bersalah dia yang mendapatkan hias pantasnya? Ya, memang ini kesulitan kita dengan kondisi sistem hukum yang ada, karena di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu menyatakan bahwa proses-proses kejadian-kejadian pelanggaran HAM sebelum tahun itu tidak bisa diajukan melalui pengadilan. Karena kalau melalui proses kita menganut asas hukum retroaktif, itu persetujuan dari DPR, dan sampai hari ini DPR mengeluarkan kalau di tahun 2001 itu ada keputusan rapat paripurna DPR yang mengatakan bahwa pada kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi itu tidak ada pelanggaran, tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Oke, saya tanyakan ini dulu ke Bung Usman sebentar ya, Bung Joko. Bung Usman melihatnya apakah asas retroaktif ini dijawabnya dengan non-yudisial dan apakah sanksi tegas dan pantas ini bisa dicapai dengan penyelesaian non-yudisial? Ya, prinsip non-yudisial itu memang prinsip di dalam hukum pidana. Nah, prinsip itu sempat digunakan oleh sejumlah partai politik yang telah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu ketika merumuskan undang-undang pengadilan. Ya. Tetapi argumen itu tepat karena dalam berbagai teori hukum pidana, termasuk jurisprudensi hukum pidana internasional dan juga pendapat para yuris, yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat itu sudah tidak lagi dapat terhalang oleh prinsip non-retroaktivitas. Karena yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat, misalnya kejahatan kemanusiaan atau genosida, itu telah lama dilarang oleh hukum bangsa-bangsa di dunia. Nah, tetapi komprominya itu adalah pada mekanisme pengadilannya dan peradilannya. Jadi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan di masa kini sehingga pemberlakuan retroaktif itu dimungkinkan, tetapi dengan membentuk mekanisme yang bersifat ad hoc, penyelidiknya ad hoc, penyidiknya ad hoc, penuntutnya ad hoc, hakimnya ad hoc. Jadi itu yang sebenarnya diperlukan oleh negara dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat lalu. Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik ad hoc. Jaksa Agung belum membentuk penyidik ad hoc. Jaksa Agung belum juga mau meningkatkan penyidikan yang belum dimulai itu sampai ke tingkat tuntutan, sehingga tidak terdapat semacam keperluan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc oleh DPR misalnya. Jadi ini saya kira mekanisme yang seringkali kurang bisa dipahami oleh banyak pihak. Yang kedua yang saya ingin katakan, kalau saya menghormati kepala staf presiden, tetapi pendapatnya kurang
Kalau kita mau bicara ideal, maka ideal adalah penyelesaian baik itu secara yudisial maupun secara non yudisial itu sama dipandang setara tentunya. Dan undang-undang pengadilan HAM pasal 43 itu menjelaskan kewajiban negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara putusan di pengadilan atau dengan istilah lain dengan cara yudisial. Maaf, saya nggak dengar suaranya Pak Usman. Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu tidak menutup kemungkinan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Inilah yang disebut sebagai mekanisme non-yudisial. Tetapi kedua-duanya ini itu bukan bersifat substitutif menggantikan. Misalnya harus memilih antara yudisial atau non-yudisial. Jadi harusnya berjalan beriringan begitu ya, Bung Usman, ya, mekanisme yudisial dan non-yudisial. Kewajiban penyelesaian yudisial itu khusus untuk kejahatan-kejahatan yang terancam serius seperti kejahatan kemanusiaan itu tidak boleh diabaikan, pelakunya tidak boleh diampuni, misalnya korbannya tidak boleh tidak mendapatkan katakanlah reparasi, pelakunya tetap harus dihukum dan juga tidak mengenal kadaluarsa. Oke, saya tanya ini ke Bung Joko. Kalau tadi Bung Joko bisa mendengar suara Bung Usman, kalau tidak saya rangkumkan, semestinya kalau dari pandangannya Bung Usman, mekanisme yudisial dengan mekanisme non-yudisial ini bukan substitutif sifatnya, tapi berjalannya secara beriringan. Bung Joko melihatnya seperti apa? Apakah mungkin ini beriringan dua-duanya? Pada prinsipnya kami setuju, Mbak, karena pemerintah Pak Presiden Jokowi sendiri kan sudah menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan untuk penyelesaian dugaan pelanggaran berat HAM, baik melalui proses yudisial maupun non-yudisial. Tetapi yang mesti kita pahami, untuk menjalankan proses yudisial, Pak Usman pun juga paham bahwa prosesnya hari ini ada kuncian-kuncian dalam sistem hukum kita, terutama yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, terutama juga disebabkan oleh keputusan keputusan dari DPR tahun 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Maka Presiden Jokowi sebagai sebuah lembaga eksekutif, beliau mengambil langkah-langkah dan seluruh jajaran mengambil langkah-langkah dan inisiatif. Oke, kalau kita memproses yudisialnya itu lama dan berbelit-belit karena berkaitan dengan lembaga-lembaga lain, maka di bawah kewenangannya Presiden Jokowi, seluruh keputusan-keputusan pemerintahan itu yang bisa dilakukan, ayo kita lakukan dulu. Contohnya apa? Yang dilakukan adalah dengan mengambil langkah-langkah non-yudisial. Seperti kemarin yang sudah dilakukan arahan atas instruksi Bapak Presiden, dilakukan oleh Kementerian BUMN maupun oleh Kementerian Perindustrian dengan memberikan bantuan rumah kepada keluarga korban Trisakti dan juga bantuan usaha dari Kementerian Perindustrian. Tetapi Presiden memiliki komitmen kuat pemerintahan Jokowi ini bahwa peristiwa pelanggaran HAM apapun yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka itu akan dibawa kepada pengadilan HAM. Contohnya adalah pada kasus Paniai tahun 2014. Hari ini kasus pelanggaran HAM Paniai yang ada di Papua itu sedang berjalan dalam proses hukum di Pengadilan Makassar dan sedang dikawal betul oleh Kejaksaan Agung. Demikian, Mbak. Jadi pada prinsipnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Usman, bahwa kedua prinsip ini bukan untuk disubstitusi, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih besar melalui kewenangan Presiden, karena Presiden harus menjalankan undang-undang dan konstitusi. Demikian, Mbak. Oke, tadi menarik Bung Joko melihatnya bahwa ada kuncian-kuncian ini nih yang dicoba dicari solusi lewat jalan non-yudisial. Karena kunciannya misalnya tadi Undang-Undang 26 tahun 2000, terus juga keputusan DPR tahun 2001. Bung Usman melihatnya kalau dengan adanya dua bottleneck tadi, apakah masih mungkin untuk diselesaikan lewat mekanisme yudisial? Kuncinya kan belum hilang. Jadi keputusan politik DPR tahun 2001 itu telah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa DPR adalah lembaga politik dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah sebuah peristiwa
berdasarkan sifat dan lingkupnya dapat diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Jadi DPR oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berwenang untuk menentukan nama peristiwa, kesimpulan peristiwa itu. Karena DPR bukan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mencari bukti permulaan tentang apakah itu pelanggaran HAM berat atau tidak. Sementara Komnas HAM dimandatkan oleh undang-undang dan bukti permulaannya juga mereka yang kumpulkan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPR tetap memiliki kewenangan, tapi bukan dalam menentukan apakah peristiwa itu pelanggaran HAM berat atau bukan, melainkan menentukan pengadilannya. Jadi mengusulkan pengadilannya yang bersifat ad hoc kepada DPR. Dan juga ingat bahwa keputusan DPR pada tahun 2001 itu tidak bersifat otomatis mengikat secara hukum atau secara politik kepada DPR pada periode-periode berikutnya. Juga jangan lupa pada tahun 2002 Mahkamah Agung menyatakan bahwa keputusan DPR dalam peristiwa Trisakti Semanggi I Semanggi II bukanlah putusan hukum, bukanlah fatwa hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk menutup perkara ini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan itu adalah kuncian, kuncinya sudah dibuka. Dan kalau itu kuncinya tertinggal di DPR sekarang itu tinggal membuka kunci di dalam pasal 43 itu setelah Jaksa Agung melakukan penyidikan dan menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa memang benar terjadi pelanggaran HAM yang berat. Sebab kalau pengadilannya dibentuk terlebih dahulu, sementara Jaksa Agung dalam penyidikannya sangat mungkin mengatakan tidak ada bukti sehingga penyidikannya dihentikan, di SP3-kan, lalu untuk apa pengadilan itu dibentuk? Jadi logika hukum itu keliru. Logika hukum yang benar adalah Jaksa Agung menindaklanjuti temuan awal Komnas HAM dengan mengumpulkan bukti-bukti yuridis lebih lengkap lagi, membuat terang, mencari siapa tersangkanya, dan menyimpulkan apakah itu pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau sudah ada kesimpulannya dan Jaksa Agung ingin meningkatkan statusnya ke penuntutan, disitulah Jaksa Agung bisa menyampaikan kepada Presiden perlu pengadilan HAM ad hoc melalui Kepres atas usulan DPR. Nah, saya yakin ada banyak kesepakatan antara pemerintah dan DPR selama periode pemerintahannya sekarang, dan bukan hal yang sulit apabila ada kemauan politik untuk mencapai keputusan baru. Jadi sederhananya Bung Usman, kalau Jaksa Agung mau memutuskan bahwa harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc berdasarkan bukti-bukti dari Komnas HAM, bukti awal dari Komnas HAM bahwa ada pelanggaran HAM berat, ini bisa diselesaikan lewat mekanisme yudisial. Sederhananya begitu? Sederhananya Jaksa Agung lanjutkan penyidikan, jika ditemukan bukti yang cukup, tingkatkan status penuntutan. Ketika status penuntutan itu hendak dilakukan, Presiden perlu bicara dengan DPR supaya Presiden bisa mengeluarkan Kepres tentang pengadilan HAM ad hoc atas usulan dari DPR. Jadi sebenarnya mekanisme politiknya, tapi mekanisme hukumnya hanya menjadi wewenang Komnas HAM dan Jaksa Agung. Jadi DPR tidak boleh lagi menentukan apakah sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan. Jadi sebenarnya kalau dari Bung Usman bisa dibawa ke mekanismenya ke yudisial begitu, Bung Joko. Mungkinkah ini kunciannya kalau mau bisa dibuka saja, asal tadi Jaksa Agung mau menyidik lalu ditingkatkan ke penuntutan, nanti Presiden bilang ke DPR untuk melanjutkan ini? Jadi gini Mbak, yang menarik dari pertemuan kemarin antara Bapak Kepala Staf Kepresidenan dengan adik-adik mahasiswa itu adalah rekomendasi di mana tuntutan dari adik-adik mahasiswa itu adalah kembali membuka komunikasi-komunikasi, pembahasan-pembahasan yang dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Dan itu direspon dengan sangat positif oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko, dengan meminta kami tim untuk berbicara dan nantinya untuk menindaklanjuti berbagai hal terkait segala kemungkinan-kemungkinan yang masih mungkin dilakukan. Termasuk juga kemarin permintaan dari adik-adik mahasiswa untuk berbicara tentang gelar pahlawan nasional. Karena di balik gelar pahlawan nasional ini ada banyak hal yang jauh
jauh lebih substansial untuk bangsa ini ke depan, agar peristiwa seperti tragedi 98 itu tidak akan terulang lagi dan bisa tercatat oleh sejarah. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi itu akan menjadi catatan-catatan dan akan menjadi poin-poin yang akan ditindaklanjuti dalam berbagai pertemuan-pertemuan lanjutan. Karena itu yang menjadi salah satu poin utama dari pertemuan Bapak Kepala Staf Kepresidenan kemarin dengan adik-adik mahasiswa Trisakti. Jadi masih dimungkinkan ada pertemuan lainnya kalau ada catatan, rekomendasi jika mungkin jalannya masih bisa dibuka. Kemungkinan itu termasuk mekanisme yudisial, begitu Bung Joko? Iya, karena memang sekali lagi komitmen Bapak Presiden untuk mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM baik di pelanggaran HAM berat di masa lalu, baik melalui yudisial ataupun non yudisial, itu adalah komitmen yang akan terus dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Baik. Termasuk salah satu tambahan dari saya, Mbak. Apa yang sekarang sedang disiapkan itu adalah pemerintah juga sedang menyiapkan, Mbak. Di antaranya adalah draft undang-undang KKR yang dulu sempat ditolak oleh MK. Sekarang ini juga terus dibahas melalui Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ini menjadi sebuah bentuk tindak lanjut komitmen dari Bapak Presiden untuk membereskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Oke, terakhir Bung Usman, singkat saja. Jadi apa sebenarnya yang diharapkan untuk penyelesaian kasus ini bisa efektif dan tuntas? Ya, yang pertama adalah hukuman para pelaku, terutama mereka yang paling bertanggung jawab. Dengan penghukuman mereka melalui pengadilan, maka hak hukum korban atau hak atas keadilan hukum dari para korban dan keluarga itu dapat terpenuhi oleh negara. Yang kedua, saya menghormati pemberian pemerintah berupa katakanlah material, rumah, uang gitu ya. Saya anggap sebagai pengakuan awal dari kekejaman yang terjadi di masa lalu. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan perkara ini dan tidak bisa dianggap sebagai katakanlah ganti kerugian, karena sampai kapanpun anak-anak mereka yang meninggal dunia itu tidak akan bisa tergantikan. Dan yang terakhir, yang sangat penting adalah jaminan bahwa ke depan tidak akan terulang lagi. Nah, ketidakberulangan itu memerlukan berbagai kebijakan, dari mulai memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam pemerintahan tidak ada lagi yang pernah terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu, sampai dengan misalnya penentuan status pahlawan kepada seluruh mahasiswa yang duduk, bukan hanya di Trisakti, tapi juga di Atma Jaya seperti Wawan atau Sigit Prasetyo, UPI, dan seterusnya. Juga kebijakan-kebijakan lain yang rasanya kalau memang pemerintah serius, ini bisa kita rumuskan sehingga ke depan bangsa Indonesia punya sebuah moralitas kolektif yang baru, dan peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi. Penyelesaian kasus ini secara tuntas, betul-betul kasus Trisakti secara tuntas, bukan hanya untuk kasus Trisakti saja, tapi memastikan jangan sampai berulang kasus pelanggaran HAM berat di negeri ini. Terima kasih Bung Usman Hamid, terima kasih Bung Johannes Joko atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, sehat selalu.